Karena persyaratannya sungguh luar biasa. Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, begitu. Kalau kita boleh renung-renungkan, siapa sih di dunia ini yang punya hati dan tangannya bersih dan kelakuannya, perkataannya bersih? Tentunya nggak ada. Morning Good Leaders, hari ini kita mengucapkan syukur karena Tuhan memberikan kita kehidupan dan kekuatan sehingga kita bisa melakukan segala aktivitas kita. Dan kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita di Mazmur pasal yang ke-24. Tetap semangat juga untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mazmur ini biasanya dipakai atau dinyanyikan dalam setiap penyembahan di Bait Allah pada hari yang pertama. Mazmur ini dinyanyikan secara bergantian oleh para pemimpin penyembahan dengan umat Israel sebagai manifestasi dari kesiapan hati dan keseluruhan keberadaan bangsa Israel untuk menyambut hadirat Tuhan yang mulia. Kalau kita perhatikan di ayat yang ketiga dan yang keempat, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Kalau kita telaah lebih dalam lagi, maka Mazmur ini sebenarnya sebuah evaluasi. Evaluasi siapa yang layak untuk masuk ke dalam baitnya Allah. Padahal kalau kita telaah lagi lebih dalam lagi di ayat yang keempat, tentunya tidak akan ada yang masuk, tidak akan ada yang bisa masuk gitu ya ke dalam bait Allah. Karena persyaratannya sungguh luar biasa. Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, begitu. Kalau kita boleh renung-renungkan, siapa sih di dunia ini yang punya hati dan tangannya bersih dan kelakuannya, perkataannya bersih? Tentunya nggak ada. Maka sebenarnya Mazmur ini menggambarkan tentang mengevaluasi diri. Apakah kita layak di hadapan Tuhan? Apalagi Mazmur ini ditulis oleh Daud. Kita tahu bagaimana track record kehidupan Daud yang penuh dengan dosa dan darah di tangannya. Sehingga kalau Daud bernyanyi atau memazmurkan mazmur ini, sebenarnya dia tidak layak untuk ada di bait Allah. Tetapi kembali lagi good readers, bahwa ini adalah sebuah nyanyian untuk mengevaluasi diri. Apakah saya layak di hadapan Tuhan atau tidak? Dan sebenarnya ini menjadi pertanyaan kita pribadi, lepas pribadi juga. Apakah selama ini kita layak di hadapan Tuhan ketika kita masuk ke dalam ibadah, masuk ke dalam gereja, atau masuk ke dalam sebuah persekutuan begitu? Ini penting sekali dan untuk kehidupan kita, sebab kalau kita menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan, maka sebenarnya kita tidak layak untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Tetapi kembali lagi, Dia adalah Raja mulia, Raja yang kekal, Raja yang maha kasih, sehingga Tuhan melayakkan kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Oleh karena itu, good readers, pada hari ini, kalau kita mau kembali renungkan, sebenarnya kita tidak layak untuk hidup. Karena ketika kita bangun pagi, sebenarnya kita akan merencanakan itu dan ini. Dan sepanjang hari kita akan berbuat dosa, begitu ya. Cenderung jatuh ke dalam dosa. Jadi sebenarnya siapa yang layak untuk hidup pada hari ini? Tidak ada. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita bisa hidup pada hari ini. Dan tentunya harapan Tuhan, bukan harapan Tuhan, tentunya kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jika hari ini kita bisa bangun pagi, kita bisa melanjutkan aktivitas kita, yakinlah itu adalah anugerah Tuhan, dan pakailah hari ini untuk hidup berkenan di dalam Tuhan. Amin. Have a nice day and God bless us.